Sebelum tidur baca doa. Emang gue doa. Iya, Baca doa gimana? takut. Rame-rame di dalam tenda. Iya, rame-rame. Posisinya hujan juga tuh. Lu baca doa itu. Baca doa. Ya, gua kan orangnya jarang doa kan. Tapi di situ posisinya gua sering doa. Takut kan. Gua ngomong sih Bareng-bareng. bareng-bareng. Gua baca kursi, baca surat kulhu, al-falaq, anas, sama syahadat. Soalnya kan kata orang-orang kan kalau misalnya kita sebelum meninggal baca syahadat kan, insya Allah husnul khotimah ya kan, surga ya kan. Baca tuh rame-rame di Iya. dalam tenda. Gimana? Udah baca bareng-bareng, habis itu buat tidur. Sharing gunung dibuat berdasarkan pengalaman pendakian kami, saya pribadi dan rekan-rekan saya yang ada di dalam video ini. Kami sudah mengenal sesama lain dan sering mendaki bersama. Share dong, Sharing gunung. sharing gunung. Ini minum dulu. Minum dulu. Oke, minum dulu dah. Sekarang kita mau bahas apa nih? Gunung Salak ya? Bahas yang di mana? Yang lu ngalamin ISIS. Yang gua ngalamin mistis banyak sih, yang gua ngalamin mistis ya. Ini pendakian gua ini dimulai Desember 2019. Berapa orang itu? Gua naik kurang lebih 8 orang. Gua, Bagus, Idris. Agung, Sama Idris siapa tuh? Idris, semana Idris ada tuh siapa gitu kan. Camp di mana ya? Camp di mana, Bang? Ngecamp di HM 28. Kita awal dulu. Iya, mana itu? Gua waktu berangkat gua udah mulai dikasih isyarat sama alam mungkin. Waktu itu Isyarat gimana lo? Ya nggak tahu men, kayak tiba-tiba ban gua bocor, ya kan? Terus di jalanan adalah kayak Ban bocor mah. terbang. Emang bocor beneran kali ya? Ya mungkin emang bocor beneran, tapi ada yang terbang-terbang gitu Apaan? di jalanan. Maksudnya gimana? Kuntilanak. Jadi saya Hah? emang ada tapi. Ya tapi emang ada. Itu udah mulai dikasih petanda. Di jalan sempet lucu gua sama Bagus. Bagus naik motor Mio. sebutnya Mio merek. itu Mio Badai. Smell. Di pasar Cibarusa itu ada gajlogan kenceng, dihantem be itu sama Bagus. Gila Bagus. Tapi motornya keren. Masih Yang mantap. kalau suara kuntilanak gimana? Suara kuntilanak. Ini belum men, masih jauh men. Masih jauh. Enggak, maksudnya. Tadi dulu gua sampai gunung dulu, sampai Gunung Salak nih. Iya, sampai Cidahu ya? Iya, gua jalur Cidahu. Gunung Salak jalur Cidahu. Gua hampir nyasar di camp Brimob, camp polisi. Camp polisi tuh ada tuh markas polisi, apa gitu kayak tempat pendidikan gitu. Di Cidahu. Cidahu ada kan? Enggak tahu, gua Umar lah Taji Saka. Oh, lu lihat Haji Saka. Ada, gue nyasar sampai situ tuh. Nyasar sampai situ. Gue ngerasa nggak enak kayaknya. Ini kayak tempat kosong nih gitu kan. Kayak tempat bener nggak sih? Ya berhubung gue takut orangnya kan. Langsung gue pindah haluan ke base camp Cidahunya. Nah sebelum gue naik itu gue sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh gue sampai, ditanya sama orang base campnya, ranger ya. Mau ngapain bang? Ya, mau ngapain bang? Mau naik Gunung Salak ya? Wah, gimana ya? Cuacanya ini lagi bahaya nih. Tapi abang udah tahu belum? Iya, lagi dulu lagi hujan mulu ya. Iya, lagi hujan mulu. Dan posisinya di situ hari itu tuh ada evakuasi orang kesambar petir. Di Salak. Iya, di Salak. Abis lu naik apa pas? Ya, gue sampai tujuan. Iya. Sampai tujuan hari Jumat, hari Sabtu. Dia itu kesambar petir di malam Sabtunya. Di malam Sabtu. Sabtunya, luar Sabtu. Nah, gua hari Sabtunya. Gua sampai jam 5 itu lagi ada operasi evakuasi orang yang kesambar petir itu. Itu dia kesambar petir di HM 27. HM 27 di atas Bajuri. Bukan di pos yang camp. Iya, pos ke camp. Nah, gua dibilangin sama ranger, di sini tuh lagi ada evakuasi penurunan orang yang kesambar petir. Kamu mau naik gunung emang gitu? Iya saya mau naik gunung pak gitu. Yakin mau naik gunung? Iya. Udah kalau emang kamu yakin, kamu punya pengalaman apa? Ya, gue ceritain pengalaman gue kan ya.
Gue ceritain pengalaman gue, kata dia ya udah kalau emang kamu punya pengalaman boleh saya izinin naik gunung. Tapi ingat kamu nggak boleh ngecamp di HM27. HM27 itu tempat orang kesambar petir. Tapi banyak yang kayak gitu. Nggak ada, soalnya bukan tempat ngecamp. Kayak buat pos. Kayak pos singgah biasa aja gitu, HM27. Kayak tempat istirahat sejenak lah. Gitu. Lagi tuh gue pernah liat yang video lu di Kutil tuh ada tuh yang HM27. HM27. Bukan di pos Bajuri ya? Itu pos Bayjuri. Itu HM berapa lupa gitu. Mulailah pendakian. Di awal pendakian gue udah disuguhin sama suasana nggak enak. Soalnya emang sih, emang kalau misalnya kita masuk Gunung Salak, kalau udah masuk yang selamat datang Gunung Salak jalur Cidahu itu udah mulai ada hawa-hawa nggak enak. Tapi kalau gue di Aji Saka mah agak mah nggak begitu sih. Enggak. Biasa banget. Ya mungkin beda sensasinya men. Soalnya kan yang kita ketahui ya kan, di jalur Salak Cidahu ini banyak mistisnya. Iya, yang orang-orang tahu ya. Banyak kejadian. Memulailah pendakian tuh udah rasa nggak enak. Jalan sampai pos Bayjuri. Di pos Bayjuri udah mulai kerasa. Itu yang campnya di mana lo? Hah? Yang kata Idris. Itu campnya masih jauh dari pos Bayjuri, di atas pos Bayjuri. Itu kalau camp katanya di pinggir jurang. Iya, di pinggir jurang itu, HM28. HM28 pinggir jurang emang. Pinggir jurang, HM28. Terus gua naik. Itu tuh, wah, lumpurnya itu gila men. Lumpurnya tuh segini nih. Segini lumpurnya nih. Dalam banget tuh, bayang gunung ada lumpur. Iya, yang salah kan gitu ya. Iya, salah kan gitu. Dia kalau nggak salah masuknya subtropis kalau nggak salah ya. Mulai naik lagi. Kan di sana tuh bukan pos 1, pos 2 bukan. HM1, HM2, HM3 sampai HM31 puncak Manik. Berhubung hujan besar ya kan, deres segala macem, jadinya gua sama temen-temen gua memutuskan untuk ngecamp di HM28. Walaupun HM28 itu bukan tempat ngecamp. Terus yang kata Idris ada suara apa itu? Kuntilanak. Ya itu sore-sore. Itu bener gak sih itu? Bener. Burung kali. Kayak burung cililit tuh. Tahu enggak sih burung cililit? Iya tahu. Tapi kata lu itu burung cililit atau bukan? Apa suara beneran? Suara beneran. Soalnya ada beberapa orang yang gak denger. Tapi pas gue udah Jasaka mah ada suara gitu juga mah. Tapi burung. Tapi semuanya denger. Dengar. Kalau gue di sini posisinya setengah denger, setengah enggak. Ada yang dengar, ada yang enggak. Itu udah suges tapi. Ya udah suges lah. Soalnya kan kita di situ posisinya camp di HM28, di bawahnya tempat orang kesambar petir. Ya kan, bukan tempat camp, jurang, serem, ya kan. Terus kemarin yang kata lu berdoa di dalam tenda gimana tuh? Oh, dalam tenda. Iya, berdoa bareng-bareng yang kata Kutil lu berdoa bareng-bareng gimana tuh? Oh iya. Jadi Gimana ceritanya? Gua itu Udah suges. Iya. Ya, udah suges. Terus udah mulai suges. Udah mulai ada tanda-tanda banyak lah di situ tuh ngecamp tuh. Jangan tahu-tahu bae lo. Lagi. Yang pertama suara dulu nih. Suara belum selesai gue jelasin. Yang pertama dengerin suara. Di situ posisinya setengah orang dengar, setengah orang enggak. Terus pinggir jurang. Itu suaranya tuh gitu. Terus suges bareng-bareng tuh semuanya. Suges bareng-bareng. Tapi ada yang gue tanya, tar dulu. Lu denger nggak ada suara? Terus kata temen gue, suara apaan gitu kan? Nggak ada. Nah tapi si Idris jawabin, oh iya denger gue ini suara setan ini gitu kan. Terus kata temen gue satu lagi, apaan sih? Nggak ada suara gitu kan. Debat lu itu tuh. Debat. Idris yang paling debat mah ya. Idris nenangin tapi. Kalau Idris gimana dia? Lah ini mah suara burung. Tenang, ini suara burung ini mah. Kalau suara burung, ya lanjut masak. Tapi tetap itu suaranya terus. Di situ posisinya ada yang dengar ada enggak, tetap terus tapi suaranya terus. Ya lanjutlah masak. Nah, sebelum tidur baca doa. Emang gue doa. Iya, baca doa gimana? Takut. Rame-rame di dalam tenda. Iya, rame-rame. Posisinya hujan juga tuh. Lu baca doa itu. Baca doa.
Ya, gua kan orangnya jarang doa kan. Tapi di situ posisinya gua sering doa. Takut kan. Gua ngomong ke teman-teman gua. Seenggaknya sebelum kita mati kita Terus aja kita dalam keadaan suci gitu. gitu ngomongnya. Iya bener, gua ngomong gitu sama Idris. Iya sama yang lain, ngomong bareng-bareng Lalu kita mati sebelum tidur. Gua baca ayat kursi bareng-bareng. bareng-bareng. Gua baca ayat kursi, baca surat kulhu, al-falaq, anas, sama syahadat. Soalnya kan kata orang-orang kan kalau misalnya kita sebelum meninggal baca syahadat kan, insya Allah husnul khotimah ya kan, surga ya kan. Baca tuh orang Iya. Gimana? Udah baca bareng-bareng, habis itu gua tidur. Nah di situ posisinya ada yang lewat. Ya kayak di situ kan posisinya men sepi, nggak ada ngecamp. Tapi itu rasa kayak ada orang yang lewat. Kayak orang lewat gitu ya, kayak gimana kayak gitulah. Emang itu lagi sepi banget apa? Sepi banget men, asli sepi banget. Kayak ada orang yang lewat begini. Tapi lu bawa orang suka sih kali. Ya bisa jadi sih, ya bisa jadi. Di situ gue posisinya takut, ya kan. Tali ini pasang tali juga kayak ada orang yang mainin tali gitu. Emang Iya. pasang tali. Ya bukan, iya di talinya tuh kayak ada yang gerak-gerakin. Wah itu udah mulai campur aduk tuh di Cidahu itu. Iya emang kata orang yang situ salak sih itu seneng. Iya, salah. Orang di Haji Saka biasa aja nggak ngerasain apa-apa. Enggak. Serem banget di jalur Cidahu itu. Nah, udah selesai tidur, bangun pagi pun masih digangguin. Gangguin gimana? Yang pertama hujan gede. Masih hujan tuh. Kali itu mah gangguin dari alam doang. Oh, gangguin dari alam. Bukan gue bukan. Gangguin dari goibnya karena yang bangun gua, ya gua masih ngerasa kayak ada yang mainin tenda. Gua lihat kayak ada tembusan bayangan begini. Tuh. Kayak ada begini. Itu. Agung tapi gimana kalau Agung? Agung tidur. Agung masih tidur. Agung tidur lah. Siapa lagi kalau bukan gua yang masak? Enggak ada yang masak kan pagi-pagi. Nah, udah, tapi gua bawa netral karena gua orangnya Takut tuh. gitu kan. Takut apa enggak? Takut sih. Tapi pas kita sumbing kan biasa aja. Sumbing. Iya yang peraturan dari base camp nggak boleh ngomong dingin tuh. Wah, berarti pindah topik nih kita ya. Pindah topik abis dari salak. Salah kan udah selesai nih. Salak udah selesai nih. Udah kelar ya. Salak udah selesai. Itu Pindah topik ke Sumbing. Gunung Sumbing. Dulu kita gimana awal-awalnya? Awal-awalnya di Gunung Sumbing Kayak jalur Bowongso. Bowongso. Sebelum Versa naik kita. Ya sebelum biasa udah naik, duluan. gue udah tenar duluan men. Gue tenar duluan. Itu yang nyobain itu gue. Itu Lu di pendakian. Versa, ya. Itu pendakian 2019. itu 2019. ya 2019 itu masih sepi ya. Oktober 2019. Naik Bowongso. Iya masih jalur Bowongso. Di jalur Bowongso itu ada beberapa macam syarat. Salah satunya kita harus ngomong dingin. nggak boleh ngomong dingin pertama. Terus dikasih HT tuh. Dikasih HT. Soalnya emang di sana tuh banyak rawan kecelakaan. Jadi biar kita bawa HT itu biar bisa ngubungin orang base camp. Terus sama santan tapi itu kecap ya. Iya, kita disuruh bawa santan. Iya. Yang 3 santan, yang keempat kopi. Iya kopi. Ya, itu dibungkus pakai plastik. Itu katanya kalau misalkan apa itu pegel-pegel apa ngerasain Iya. gimana ya? Disuruh Cain. Cain. Ya, kalau kita ngerasa pegel-pegel di kaki kah atau lagi kesleo kah, itu santan sama kopinya kita pecahin, kita usap-usap ke kaki atau kita minum. Itu ceritanya itu tradisinya dari orang-orang sana gitu. tapi kita sering keceplosan juga tuh ya. Iya, sering keceplosan. Ngomong dingin mulu ya. Ngomong dingin dulu. Dikit-dikit dingin ya. Dikit-dikit dingin. Soalnya emang rata-rata kan naik gunung dingin kan. Iya emang dingin. Buat menghindari ngomong dingin itu kan susah, gitu, ya kan? Susah banget ya. Jadi Keceplosan mulu ya. ya keceplosan mulu, bukan disengaja, bukan disengaja. Jadi gimana ya? Namanya dingin kan? Ya, kayak misalkan kita lagi tuh istirahat tuh ya. Iya. Anjing dingin banget. Iya. Itu ngomong anjing lagi itu kasar. Enggak ngeledek. Iya, kan ledek. Yang biasanya di kampung ngomong Kayak gini. kayak gini kan. Oh, tuh. Di gunung juga sama kayak gitu. Tapi enggak apa-apa kan lihat kita enggak ngeledek. Iya kan, kita nggak ngeledek. Tapi
Dihukum sama alam. Badai. Badai gede. Biasa besar juga ngerasain ya. Iya, biasa besar juga ngerasain. Iya, malamnya kena badai juga deh. Badainya itu Beda tapi ya. beda. Kerasa banget badainya itu. Tapi nggak dingin dalam tenda. Iya, videonya juga masih ada. Videonya masih ada yang Ntar- Ntar kasih tahu dokumentasi 2019 masih ada. Tapi video gua kirimin ke lu. masih ada. Emang nggak tahu masih bisa di save apa enggak. Masih ada. Di Instagram. Itu kerasa banget itu di Sumbing. Udah gitu paginya gua muncak, di tenda gua masih ada air itu 12 botol. Diambil orang mana? Diambil sama orang Jakarta. Lu yang nonton nih, orang Jakarta, lu masih ingat gua enggak nih? Enggak, orang Jakarta banyak kan. Orang Jakarta banyak ya. Pokoknya yang ke Sumbing ya. Iya, pokoknya yang Jakarta yang ke Sumbing yang ujar Tadi bongso. ambil. Yang air gua diambil, lu awas lu. Mati Awas, ya lu. gitu. Anjir. Kena karmanya lu di gunung lu. Udah air gua dicolong, lu enggak bilang-bilang, udah gua bantuin lu, gua kasih charteran lu. Lu kasih charteran dia. Gua kasih charteran dia, nanya. Bang, abang kesini naik apa gitu kan? Gua naik charteran bang, berapa duit? Per orang 25.000. Ya kan? Oh, kita kasih yang harga lebih murah ya. Iya, kita kasih harga lebih murah. Dia datang ke situ naik taksi. Dia tuh kisaran 12 orang kalau nggak salah. Satu taksi itu kisaran 4 orang. Satu taksi itu 300.000, men. Rata-rata cewek lagi. Rata-rata cewek lagi. Lah kita cuma 25.000 per orang. Dia nyewa 4 mobilan, 3 mobil sampai 4 mobil lah, lupa waktu Enggak itu. muncak gitu. Nggak muncak tuh, nyolong apa, ngambil botol tuh. Nah, terus ada cerita lagi nih kemarin pas kita Sumbing baru kemarin tuh yang lewat Betursari ya. Ini Sumbing 42. Penagihan Sumbing banyak. Cerita gimana? Waktu di Sumbing, nama Teguh ya? Mas Sumit ya, yang mau summit. Ya, Teguh. Waktu mau summit. Teguh yang mau hilang. Gimana ceritanya ya? Lucu banget tadi ya. Waktu itu baru kemarin sih pendakian Belum lama sih. 17 Agustus 2021 kalau nggak salah. Agustus tuh 2021 itu, ingat itu. Gua enggak muncak. Ya nggak muncak ya. Males, mager bacanya. Parah lu Teguh ditinggalin. Bukan tinggalin. Enggak, Nah. memisahkan Emang diri dia ninggalin gua. Dia emang mau ke Batu Singa sih. Iya, dia nggak mau ke Batu Singa. Jadi waktu itu gua mau muncak. Iya, terus yang kata dia mau ke Batu Singa duluan tuh bagaimana? Iya, udah muncak. Gua kan duluan. Gua Faisal sama Saka, ya kan. Tapi si Teguh dengan inisiatif sendiri dia nggak ngikutin gua. Iya, enggak mau dipendek ke Batu Dia Singa. malah ke Batu Singa. Tapi di Batu Singa itu dia belum sempat sampai ke Batu Singa. Udah sampai ke Batu Singa. Pas turun Udah dia, sampai ke katanya. Batu Singa, habis itu turun. Dia ngambil Enggak nemu kayak peluru gitu. nemu peluru. Tapi gua enggak tahu ini beneran apa enggak, tapi kata dia beneran sih. Iya, gua nggak tahu ini ceritanya beneran apa enggak, ya kan? Maksudnya yang beneran apa enggak itu, ya gua nggak nyaksiin dia ngambil pelurunya, enggak. Kita enggak ngeliat sih. Gue cuma nyaksiin dia denger dia cerita ke gua gitu. Dia cerita ke gua. Habis itu dia nyasar. Nyasarnya itu dia bilang ciri-cirinya itu dia nyasar ke beda jalur, Arah ke itu ya? arah ke Sipetung. Garung. Ke jalur Garung. Garung lama ya? Garung lama. Tapi Garung lama kan di situ posisinya ada jurang. Dia nyebutin ciri-ciri jalurnya itu dia nyasar ke jurang. Yang pertama ke jurang. Teguh ke jurang. Nah, yang kedua dia nemu tulisan yang huruf depannya itu Al. Apa? Gua kira sih almarhum. Emang. Al. Di bawahnya. Nah, itu kan yang dia cerita sih tulisannya itu pudar. Tulisannya itu pudar. Tapi tulisannya yang dia lihat itu ada Al, terus nggak jelas tulisannya. Yang di bawahnya ada tanggal. Ada 2 tanggal. Mungkin menurut gua sih itu tanggal lahir dan tanggal wafatnya dia ya kan. Dia nyampe ngomong apa itu? Ngomong tolong apa gimana ya? Iya, Tolong katanya. iya. Tolong. Dia ngomong tolong nggak kedengeran katanya. Iya benar ya. Nggak ada yang kedengeran. Nggak kedengeran sama pendaki lain. Terus yang temen lu siapa tuh? Yang om Faisal. bukan yang Oh, Paedi. Paedi kan Iya. Paedi ada juga kan di situ. Iya. Tapi nggak sadar ya. Nggak sadar di situ posisinya ada senior saya namanya Pak Edi. Nah, dia si Teguh ini udah teriak-teriakan tapi nggak dengar suara Pak Edi.
Nah, aneh tuh. Untung selamat tuh. Untung selamat. Oh, Selamatnya gara-gara dia buang peluru. Perdana lagi dia naik. Perdana lagi. Videonya ada ya pas dia kita ledekin tuh. Iya, Zoom sih ya, ada, masih masih ada. videonya. Ntar kasih tahu. Kasih tahu video Iya. Teguh. Kesian kayak orang gila tuh. Kayak orang gila udah gitu kelaparan. Iya, Orang begini ya. Aku tutupnya. Nah, ada orang nih. Ini udah dibantu gitu tuh. Iya. Ini tuh ono jaluran nih. Iya. Tolong naik ya. Ini makan dulu, makan dulu dah, makan dulu dah, makan dulu dah, makan dulu dah, makan dulu dah. Makan dulu, makan dulu. Udah digarung kali udah tuh. Ah, tuh jalan ketupan pohon ibe itu ya. Yang nyasar si Teguh ya. Yang lapar kayaknya tetangga dah. Jangan dia, Ben. Fokus nih. Berani, berani, berani. Enggak ada, enggak mau makanan, kacau banget. Panen buah kita sepanjang jalan. Itu apa sih? RBI. Udah shock banget. Beneran ini. Beneran ini beneran. Enggak gitu. Itu tuh untung dia buang peluru. Kalau dia nggak buang peluru mah mungkin nggak tahu dah, gue jadi korban kayaknya. Enggak, kita ya gimana ya? Iya gimana? Ajak orang Anak orang perdana hilang naik gunung. Teguh lo, ngapa lo nggak mau naik gunung sama gue lagi, kapok lo? Enggak mau dia sudah apa? Mau dia. Waktunya dia enggak ada. Waktunya dia nggak ada. Sebenarnya banyak sih, masih banyak pengalaman Banyak janggal. dari kita di laut. Di Lau ada, Ciremai. di Ciremai Ciremai ada. dulu, Oh lu yang gua sempat trending nih teman gue nih, sempat Iya, trending iya. di YouTube. Gara-gara hipo tuh cewek. Iya, trending nomor 1 nih. Gue perdana malah. Info pendaki. Kan gue masih perdana. Hmm. Belum berpengalaman dah. Iya. Belum mengetahui nanganin hipo Iya. gimana. Masih banyak sih ceritanya. Mulai dari Gunung Lau, Gunung Prau, Gunung Sumbing 41 gua yang gua bareng Idris yang Iya, enggak. si Petung ya? Iya, si Petung. Gua enggak sama dia. Gunung Cikuray. Wah, macem-macem lah banyak. Cuma kalau cerita gue nggak parah-parah banget gitu. Masih Kayak sama. orang-orang yang biasa kan kayak hilang apa gimana. Tapi jangan sampai lah. Iya. Mungkin cuma apa segini doang ya ceritanya ya. Udah cukup ya? Cukup lah. Cukup. Tinggal panggil Teguh ya. Ini tinggal pakai Teguh. Saksinya ada. Ntar gua buat klarifikasinya. Suruh ngaku Teguh. Suruh ngaku Teguh. Suruh Gimana cerita cerita aslinya, ya kan? Masih banyak sih. Ntar teman-teman gua panggilin biar dia pada ngaku. Ini cerita Ya. asli. Asli. Ntar gimana kelanjutannya masih banyak cerita-cerita lainnya. Lanjut aja di channel Journey Farhan. Ini yang punya. Di Kerinci juga ada gue. Yang Kerinci juga ada, Kerinci nih. Masih banyak deh. Tapi lu nggak ada kamera masih jelek sih. Ini juga masih jelek kamera. Masih nyelek ya. Masih miskin ya. Oh, masih miskin. Masih resolusi cacat. Itu sih. Biasa aja kalau tuh. Kalau menurut gua terjadinya ada orang hilang, ada orang hilang. Ada orang hilang, terus ada orang tersesat. Pokoknya hilang lah gitu kan, yang nggak tahu jejaknya kemana. Ya itu memang. Itu emang kesalahan dia. Iya, bukan nggak selalu goib juga sih. Iya, nggak selalu goib juga, men. Jadi nggak usah nyalain goib. Iya, itu setan kalau bisa ngomong. Dia marah-marah dia ke lu. Ke netizen pada ngomong, lu nyalain gua mulu lu. Padahal mah kalau itu setan bisa ngomong, tuh emang temen lu aja yang goblok gitu kan. Sensor nih gobloknya nih. Gak ada seseorang. Iya, ada sensoran. Ya, emang dasar setan kalau bisa ngomong, emang dasar temen lu aja yang jalannya pada. Ya, yang dari rumah nggak tahu udah gimana gitu. Iya kan. Teguh kan itu emang ya begitu. Iya. Ntar aja dulu. Tapi ada aja sih, tapi jangan sering-sering nyalain setan gitu. Lu jangan sering-sering nyalain setan. Setan nggak salah, yang salah tuh emang kita. Gitu aja. Iya. Ya, tapi kita harus satu harus ngikuti peraturan, harus ngikuti budaya di daerah tersebut. Ya, misalkan kayak di Sumbing tuh. Iya, harus pakai apa namanya, kopi lah. Misalkan nggak percaya ya udah. Nggak boleh ngomong dingin lah. Walaupun kita nggak percaya, jangan dihujat. Kita Hargain. hargai aja, ya kan? Karena itu emang itu budaya mereka, gitu kan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Iya betul. Lebih lanjutnya Ntar panggil orangnya. kita panggil orangnya. Seru cerita dia. Masih banyak interogasi. cerita-cerita lain.